Halo, salam dan bahagia. Saya Tirsa Rantialo, calon guru penggerak angkatan 10 SMP Kristen Ebenezer II Manado. Saat ini saya akan membagikan tugas demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4. Berikut sedikit informasi terkait segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang diwadahi oleh guru untuk berdiskusi dengan murid dalam rangka menciptakan murid yang mampu bertanggung jawab dan mandiri untuk menemukan solusi atas tindakan dalam suatu peristiwa yang dialaminya. Nah, ini adalah tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsipnya, menstabilkan identitas adalah kesalahan yang dipandang sebagai proses suatu pembelajaran untuk perubahan yang lebih baik dan mentransformasi perasaan gagal menjadi sukses. Pada proses validasi tindakan yang salah, di sini guru menyadari bahwa setiap tindakan didasari atas keinginan pemenuhan kebutuhan hidup dan guru menggali alasan atas tindakan tersebut. Proses terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Pada proses ini, murid diharapkan menyadari tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan bertitik tolak pada keyakinan kelas atau sekolah. Murid juga menganalisis perbaikan pikiran atau perilaku di masa yang akan datang dengan mengolahnya secara mandiri. Dan yang terakhir, murid secara mandiri menemukan solusi perbaikan diri untuk masa yang akan datang. Nah, saya bagikan dua contoh studi kasus dengan menggunakan penanganan segitiga restitusi. Shalom, Miss. Shalom, silakan duduk. Baik, Miss. Ya, terima kasih Indah sudah memenuhi panggilan Miss Tirsa. Nah, seperti yang Indah sudah ketahui, maksud Miss Tirsa memanggil Indah di sini karena kamu tidak menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawab kamu di dalam kelompok, sehingga akhirnya presentasi tidak berjalan baik bersama dengan teman-teman kamu. Apa benar demikian? Iya, Miss. Pengerjaan tugasnya kan selama 1 minggu. Apa yang Indah lakukan sehingga tidak mengerjakan tugasmu? Saya terus menunda karena saya berpikir masih banyak waktu. Baik, pada dasarnya semua orang pernah melakukan kesalahan dan bahkan lalai. Nah, apakah dengan menunda-nunda pekerjaan membuat kamu lebih cepat menyelesaikan tugas kamu? Tidak, Miss. Saya menjadi kewalahan saat mengerjakan tugas di hari terakhir sebelum presentasi. Nah, Indah, apakah dengan tidak mengerjakan tugas itu adalah perbuatan yang benar atau salah? Salah, Miss. Saya membuat teman-teman cemas dan kewalahan karena saya. Kenapa kamu menunda pekerjaan? Kenapa kamu menunda membuat tugasmu? Karena saya berpikir durasinya masih lama dan saya tergiur untuk bermain game online. Nah, Indah, apakah sekarang kamu sudah menyadari kesalahan kamu? Ya, Miss, saya sadar. Apalagi teman-teman juga kena imbasnya karena perbuatan saya sendiri. Apakah Indah nanti akan menunda-nunda lagi pekerjaan atau tugas? Tidak, Miss. Saya bertekad untuk menyelesaikan tugas yang diberikan tepat waktu dan tidak menyusahkan orang lain lagi. Nah, untuk kedepannya, jika kamu mendapat lagi tugas kelompok, apa yang akan Indah lakukan? Saya akan segera mengerjakannya dan tidak akan menunda lagi. Jika saya kesulitan, saya akan minta bantuan kepada teman atau guru. Baiklah, semoga dengan kejadian ini, harapannya Indah nanti bisa memperbaiki kesalahan yang Indah buat dan bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Iya, Miss, terima kasih banyak. Shalom, Miss. Shalom, silakan duduk. Baik, Miss. Oke, Grace, Miss Tirsa mendapatkan laporan bahwa kemarin kamu bertengkar dengan Tanlih. Apakah benar demikian? Ya, benar, Miss. Apa yang telah kamu lakukan? Saya membuka tutup botol minumnya dan saya menumpahkan airnya ke lantai dengan sengaja. Grace, memang semua orang pernah melakukan kesalahan. Tapi
Dengan menumpahkan air di lantai dengan sengaja, apakah kamu merasa puas? Tidak, Miss. Saya menjadi merasa bersalah dan malu di hadapan teman-teman. Nah, coba diingat lagi. Dengan menumpahkan air tangli di atas lantai, apakah itu perbuatan yang benar atau salah? Itu perbuatan yang salah. Kenapa kamu menumpahkan airnya? Itu saya lakukan karena saya sangat kesal dan marah. Dia lebih dulu menyinggol botol minumku hingga jatuh ke lantai, dan botol minumku pecah. Apakah dia melakukannya dengan sengaja? Tidak, Miss. Sepertinya dia tidak memperhatikan botol minumku dan tidak sengaja menabraknya. Nah, apakah sekarang kamu menyadari tindakan kamu? Iya, Miss. Saya merasa malu karena telah berbuat hal tersebut. Teman-teman memperhatikanku pada waktu itu. Saya juga merasa bersalah pada Tanli karena marah, padahal hal itu tidak disengaja. Nah, sekarang apakah kamu sadar? Apakah kamu akan marah tanpa berpikir panjang sebelum bertindak? Iya, Miss. Saya sadar dan tidak akan cepat marah lagi. Saya akan meminta maaf kepada Tanli dan teman-teman karena sudah membuat keributan. Oke, Grace. Jika di kemudian hari kamu diperhadapkan lagi dengan situasi kira-kira sama seperti ini, nah, bagaimana responmu? Saya akan berusaha untuk mencoba berpikir dengan tenang dan mencari jalan keluar dengan bicara baik-baik. Nah, Grace, semoga dengan kejadian kali ini kamu sadar dan kamu akan melakukan perubahan-perubahan di waktu yang akan datang, sehingga kamu boleh menjadi anak yang lebih baik lagi. Baiklah, Miss. Terima kasih banyak atas bimbingannya. Hai, nama saya Indah Mulia Afwan dari kelas 8A di SMP Kristen Ebenezer 2 Manado. Saya merasa senang karena Miss Tirsa menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah saya. Karena dengan segitiga restitusi, saya merasa lebih nyaman dan lebih terbuka untuk menyampaikan apa yang saya lakukan sebenarnya. Saya juga tidak merasa tertekan, saya diberikan kesempatan kedua kalinya sehingga saya bisa memperbaiki diri saya untuk menjadi anak yang baik dan tidak mengulangi kesalahan saya. Saya bertekad untuk kedepannya menjadi anak yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih. Halo, nama saya Grace Christine Lumatal, kelas 9C dari SMP Kristen Ebenezer 2 Manado. Saya senang karena dalam menyelesaikan masalah saya, Miss Tirsa menggunakan segitiga restitusi. Saya dibantu untuk menyadari kesalahan saya dan mencari solusi dari permasalahan saya. Akhirnya, saya menjadi bertanggung jawab dan mandiri. Terima kasih. Demikian video tugas demonstrasi kontekstual terkait segitiga restitusi yang boleh saya bagikan. Semoga video ini memberikan manfaat dan menginspirasi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Salam Guru Penggerak.